Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan video kali ini, pada mata kuliah Geografi Industri, saya Elia Mutiara Madani beserta rekan-rekan akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran, yaitu tentang dampak pembangunan industri manufaktur serta kebijakan pemerintah. Oke, langsung saja yang pertama tentang dampak pembangunan industri manufaktur. Teman-teman, pada dasarnya setiap pembangunan akan memberikan sebuah dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sama halnya dengan pembangunan industri manufaktur juga memberikan dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, adapun dampak positif dari pembangunan industri manufaktur antara lain yang pertama, bagi perekonomian. Dengan adanya industri manufaktur, pertumbuhan perekonomian Indonesia itu meningkat, di mana berdasarkan pengolahan data, perekonomian Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Di mana pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sektor manufaktur. Kemudian, industri manufaktur juga mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Selain itu, penyerapan tenaga kerja semakin bertambah, dalam artian menurunnya tingkat pengangguran. Dampak kedua yang ditimbulkan dari adanya pembangunan industri manufaktur yaitu terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri. Sebagai contoh, industri pabrik tekstil itu mendorong timbulnya industri lilin dan pewarna kain, di mana penghasil pewarna itu membutuhkan bahan baku dari tanaman, misalnya bakau dan seterusnya. Nah, menurut Dickinson tahun 2014, dia menyatakan bahwa usaha manufaktur itu memberikan dampak yang menguntungkan yang sangat luas bagi sektor ekonomi lainnya, di mana dari perkembangan usaha manufaktur itu akan terkait dengan pengembangan transportasi, energi, keuangan, serta perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denata Asam Alwat akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang dampak negatif atau dampak buruk dari pembangunan industri manufaktur. Dampak negatif dari industri manufaktur diantaranya adalah yang pertama dapat menyebabkan polusi udara. Industri semen, kapur, dan perekat merupakan industri yang berpengaruh dalam penghasil CO2, MO2, FP, dan TSP terbesar di Indonesia yang dapat mencemari udara. Sedangkan untuk penghasil racun yang bertanggung jawab adalah industri kimia, kecuali industri pupuk. Sedangkan industri baja, besi merupakan penghasil logam yang dapat mencemari udara. Yang kedua adalah dapat menyebabkan polusi air. Industri bubur kertas merupakan industri yang berbahaya dalam kapitalisnya dalam mencemari lingkungan air. Yang ketiga, dapat menyebabkan polusi tanah. Untuk jenis racun yang dapat mencemari tanah yang bertanggung jawab adalah industri kimia, kecuali industri pupuk. Dan untuk penyumbang logam dalam media tanah adalah industri baja dan besi. Itulah dampak negatif dari pembangunan industri manufaktur, yaitu dapat menyebabkan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Deski Cangkelimunati akan melanjutkan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah.
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 3 tentang kebijakan perindustrian dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Salah satu langkah yang diambil pemerintahan dalam pengembangan industri manufaktur yaitu kebijakan fiskal yang merupakan penyesuaian dalam pendapat dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memaparkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan dalam pengembangan industri manufaktur Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edenia Pratiwi Putri akan menjelaskan materi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan industri manufaktur. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan industri manufaktur yaitu adalah meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan. Yang kedua adalah meningkatkan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan online single submission. Yang ketiga adalah mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri. Yang keempat itu adalah mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama local currency settlement untuk perdagangan internasional. Adapun kebijakan pemerintah yang kelima yaitu adalah mendorong sistem pembiayaan melalui pembiayaan yang bersifat ramah lingkungan atau green financing. Adapun yang terakhir adalah mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok merek global. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang dampak industri manufaktur dan kebijakan pemerintah. Saya mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.